tahu bahwa baptisan itu didasarkan pada pertobatan. Mengapa Yesus dibaptis? Apakah karena Yesus butuh pertobatan? Bagaimana kita memahami akan hal ini? Pada video ini saya akan mengupas tuntas topik ini dan saya harap Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Dan kalau ada yang kurang, Bapak Ibu bisa tambahkan di kolom komentar, atau kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh juga disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa Bapak Ibu subscribe, like, dan juga share, supaya melalui video ini kita semakin diberkati Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan mengawali dari arti kata baptisan. Kata baptisan dalam teks Yunani itu baptizo. Akar katanya bapto, yang berarti menenggelamkan. Kemudian kata bapto ini menjadi baptizo yang mengimplikasikan sesuatu yang direndamkan atau dicelupkan ke dalam suatu air atau sesuatu larutan tertentu. Jadi kata baptizo atau baptis ini adalah implikasi di dalamnya berarti ada direndamkan atau dicelupkan ke dalam satu air atau suatu cairan. Itu tentunya ya. Jadi makna baptisan dalam perjanjian baru ini tentu juga memiliki kaitan yang kuat dengan ritual pembasuhan dalam perjanjian lama, di mana pada zaman Musa, baptisan ini merupakan sebuah ritual di mana ada pembasuhan atau membersihkan atau mencuci ketika imam masuk ke dalam kemah pertemuan. Jadi di dalam kemah pertemuan itu, sebelum masuk ke sana, para imam membasuh diri mereka supaya bersih. Dan ini disebut sebagai baptisan, pembersihan. Dan ini bisa dibaca di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, Imamat pasal 11 ayat 25, pasal 15 ayat 8, pasal 17 ayat 15, dan Bilangan 31 ayat 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman perjanjian baru, baptisan tidak hanya sebagai ritual seperti zaman Musa. Mengapa demikian? Sebab Yohanes Pembaptis memberikan makna pertobatan, yaitu perubahan mendasar dari setiap orang percaya. Jadi Yohanes Pembaptis memberikan makna yang baru dengan menekankan adanya pertobatan, dan ini merupakan perubahan dasar dari setiap orang percaya. Jadi saya katakan bahwa di dalam perjanjian baru itu Yohanes menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan di dalam Lukas pasal 3 ayat 3 dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saya mau katakan bahwa seruan ini bukanlah sekedar undangan untuk mengikuti suatu ritual, tetapi menuntut adanya perubahan mendasar dari diri orang yang dibaptis, yaitu pertobatan. Jadi pertobatan sebagai dasar untuk masuk dalam baptisan. Jadi di dalam perjanjian baru, berdasarkan seruan Yohanes ini, maka ada pertobatan sebagai dasar baptisan. Apa itu bertobat? Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama dan berkomitmen untuk hidup kepada Kristus seumur hidupnya. Atau bertobat itu artinya dikuasai oleh kehendak Tuhan secara penuh, menjadikan Tuhan sebagai penguasa dan memiliki seluruh kehidupannya. Itulah menjadi dasar dari baptisan. Jadi baptisan ini sesuatu hal yang sangat penting. Dan baptisan ini juga merupakan tanda bahwa seseorang itu telah bertobat. Baptisan ini suatu tindakan inisiatif dan proklamasi atau pernyataan bahwa seseorang sudah memulai suatu hidup baru. Jadi ketika seorang itu hendak memproklamasikan bahwa dirinya mau mengikut Tuhan sepenuh hidupnya, atau seseorang itu sudah mengenal betul kebenaran Tuhan dan dia mau mengasihi Tuhan, maka dia dibaptis. Jadi ini inisiatif, bukan dipaksa, bukan didorong-dorong, bukan karena ada iming-iming. Dan hal ini terlihat jelas di dalam Matius pasal 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Di sini ada kata mengaku. Mengaku itu artinya menyadari dia berdosa,
menyadari bahwa dosanya itu tidak berkenan di hati Tuhan, dan dia berkomitmen meninggalkan dosa itu, serta dia menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, kemudian dibaptis. Itulah makna baptisan di dalam Alkitab. Jadi ada sebuah pertobatan yang menjadi dasar. Jadi baptisan tanpa pertobatan, maka baptisan tak ada arti. Tetapi orang yang bertobat, dibaptis, inilah sebuah kebenaran. Karena baptisan itu artinya dia berinisiatif dan dia memproklamasikan dirinya bahwa dia akan memberikan seumur hidupnya untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus dibaptis karena Yesus butuh pertobatan? Artinya Yesus berdosa? Ini menjadi sebuah pertanyaan dan akan saya jawab pada sesi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 penulis kitab Injil sepakat menuliskan bahwa baptisan Yesus sesuatu yang berbeda dengan baptisan yang dilakukan untuk orang banyak pada waktu itu. 4 penulis kitab Injil sepakat mereka mengatakan bahwa baptisan yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan orang banyak yang dibaptis pada waktu itu. Apa dasar saya mengatakan demikian? Yang pertama, Bapak Ibu, baptisan Yesus ini merupakan deklarasi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia datang, dia menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah Israel. Jadi inilah makna baptisan yang pertama. Yesus mendeklarasikan, Yesus menyatakan dirinya dan karyanya bahwa dia sebagai Mesias yang sudah datang di tengah-tengah Israel. Hal ini terlihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29-30. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku ada." Jadi ketika Yesus dibaptis, maka di sanalah tergenapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Mengapa berkaitan dengan penghapusan dosa ketika Yesus dibaptis? Karena ketika Yesus dibaptis, Yesus sedang menyamakan dirinya dengan manusia, dan dengan demikian dia menyelamatkan dan dia menjadi penebus bagi manusia. Dan Yohanes berkata bahwa Yesus sudah ada sebelum dia ada. Kita tahu bahwa Yohanes lebih dulu lahir daripada Yesus. Tetapi Yohanes berkata bahwa Yesus sudah ada sebelum dia ada. Apa artinya? Ini menunjukkan kepada hakikat Yesus. Bahkan Yesus sendiri juga berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesus juga berkata, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus sudah ada sebelum dia. Dan ketika Yesus dibaptis, maka disinilah deklarasi bahwa dialah Mesias, dialah anak domba Allah yang menyatakan diri dan yang akan menyatakan karyanya bagi penyelamatan, bagi penebusan umat manusia. Yang berikut saya katakan bahwa baptisan ini juga merupakan deklarasi bahwa Yesus anak domba Allah yang datang di dunia untuk menghapuskan dosa manusia. Hal ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32-34. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Jadi di dalam baptisan inilah kebenaran-kebenaran janji Allah akan anak domba Allah yang menghapuskan dosa, akan kehadiran anak Allah sebagai juru selamat yang membaptis kita, yang membaptis manusia dengan roh, telah hadir. Itulah awal, itulah makna, itulah yang disampaikan dengan Yesus masuk kepada proses baptisan. Yang berikut Bapak Ibu saya mau tegaskan lagi bahwa Yesus dibaptis untuk menggenapi janji Tuhan.
bahwa Yesus anak Allah yang datang untuk membaptis dengan roh. Saya sudah singgung tadi di sebelumnya. Artinya Yesus anak Allah yang datang membaptis dengan roh. Maka dikatakan oleh Tuhan kepada Yohanes di sini, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan Roh Kudus datang kepada seseorang di mana Roh Kudus itu tinggal atasnya? Ketika Yesus dibaptis. Dengan demikian, maka janji Tuhan kepada Yohanes menunjukkan bahwa hadirnya seseorang yang akan membaptis dengan roh itu digenapi saat Yesus dibaptiskan oleh Yohanes. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa peristiwa pembaptisan Yesus adalah sebuah karya yang sudah Allah rencanakan untuk kita, untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk kemerdekaan manusia. Jadi saya mau katakan bahwa baptisan Yesus ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 3:15, lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi kenapa Yesus dibaptis? Karena dengan Yesus dibaptis, inilah awal, inilah proses awal di mana Yesus menyatakan diri dan akan menyatakan karyanya bagi penggenapan seluruh hukum Tuhan. Seluruh kehendak Allah sudah dan akan dikerjakan di dalam kehadiran Yesus yang dibaptis sampai nanti Yesus menggenapi menyempurnakannya dengan kematiannya di kayu salib. Jadi mengapa Yesus dibaptis? Karena Yesus sedang menyamakan dirinya dengan manusia berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka saya katakan bahwa baptisan ini merupakan bagian dari kenosis Yesus. Apa itu kenosis? Kenosis artinya pengosongan diri atau pengosongan kehendak atau keinginan diri sendiri dan sepenuhnya menerima kehendak Allah. Jadi ketika Yesus dibaptis, maka disinilah yang disebut kenosis. Dia menerima sepenuhnya kehendak Allah bagi penebusan, bagi penyelamatan manusia yang berdosa. Maka dia menyamakan diri dengan manusia yang berdosa. Mari kita lihat bagaimana proses kenosis daripada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia, dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah. Kemudian firman menjadi manusia. Firman yang kekal Allah turunkan menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Ini bagian dari proses kenosis Yesus. Kemudian dalam kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia, yang lahir dari rahim perawan Maria itu kemudian mengambil rupa atau menyamakan diri dengan manusia yang berdosa. Di dalam baptisan itulah Yesus menyamakan diri dengan manusia berdosa. Jadi mengapa Yesus dibaptis? Karena dengan baptisan, Yesus menyamakan dirinya dengan manusia berdosa. Dengan demikian, dia menyelamatkan manusia, dia menebus manusia, dia menolong manusia, dan dia membawa manusia kembali kepada pengenalan kepada Allah yang sempurna. Itulah kebenaran yang sangat agung yang mau dinyatakan melalui baptisan. Kemudian, Yesus taat sebagai hamba, bahkan dikatakan Yesus mati dengan cara orang mati terkutuk. Tujuannya apa? Untuk membebaskan manusia dari kutuk. Mengapa Yesus harus mati di salib? Karena dengan Yesus mati di salib, darahnya tercurah. Dan inilah menjadi kegenapan dari seluruh kurban-kurban, mulai zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis digenapkan di dalam kehadiran Kristus. Jadi mengapa Yesus dibaptis? Baptisan Yesus merupakan bagian dari Yesus melakukan kenosis, supaya dia menerima kehendak Allah untuk menjadi sama dengan manusia dan memberikan keselamatan kepada manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan bahwa baptisan Yesus ini baptisan yang berbeda dari baptisan orang banyak pada waktu itu. Dan saya mau katakan baptisan Yesus ini suatu baptisan yang agung. Di mana letak keagungan daripada Yesus atau baptisan Yesus? Kita lihat di dalam Matius pasal 3 ayat 13-17, Bapak Ibu bisa membaca, tetapi di sini saya tuliskan, kutipkan sedikit dari ayat tersebut. Dikatakan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan,
terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Bahkan dikatakan burung merpati hadir dan itu menjadi simbol dari Roh Kudus, dan ada suara dari surga, dari langit yang mengatakan, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi baptisan Yesus ini selain untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, tetapi di situ juga Allah memperkenalkan, Allah menyatakan bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, Yesuslah yang menjadi pusat kehendak Allah, pusat perkenanan Allah bagi manusia. Oleh karena itu maka saya katakan ucapan ini menunjukkan hakikat hubungan yang istimewa antara Yesus dengan Allah. Saya mau katakan bahwa Yesus sebagai firman yang diutus secara khusus untuk karya penebusan dan penyelamatan. Dengan kata lain, suara dari langit itu menunjukkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh firman-Nya yang menjadi hamba, yang menderita, dan yang menanggung dosa umat manusia. Jadi ketika Allah berkata, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan," artinya Yesus menjadi hamba yang menderita, yang menanggung dosa umat manusia, sedang dikerjakan di dalam baptisan itu sendiri. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus dibaptis bukan karena dosanya, atau Yesus memiliki dosa, bukan. Sebab dikatakan Alkitab, Yesus sendiri tidak berdosa. Malah Yesus mengampuni dosa. Ketika Yesus dibaptis, hal ini menunjukkan bahwa ia menyatakan dirinya solider, peduli kepada manusia yang berdosa. Dia peduli dengan manusia yang berdosa, dia mengambil rupa sama dengan manusia yang berdosa, supaya manusia yang berdosa itu diambil di dalam kehidupannya dan dia selamatkan. Inilah keunikan, inilah keagungan dari baptisan Yesus. Jadi baptisan Yesus di Sungai Yordan ini secara langsung menunjukkan kepada kematian Yesus, di mana yang menghasilkan pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia. Jadi saya mau katakan ketika Yesus dibaptis, maka karya penyelamatan Allah untuk manusia yang berdosa sudah dimulai, dan itu dikerjakan Yesus. Nanti puncaknya, kesempurnaannya ketika Yesus berkata di kayu salib, "Sudah selesai." Jadi saya mau katakan demikian eratnya hubungan antara baptisan Yesus dengan kematiannya, sehingga perkataan baptisan ini dipergunakan sebagai sebutan untuk penderitaan dan kematian Yesus. Makanya dikatakan para rasul, "Mari kita bersatu di dalam penderitaan," dibaptis di dalam penderitaan dan kematian Kristus. Artinya penebusan Yesus untuk kita manusia berdosa sedang dikerjakan di dalam saat dia masuk dalam baptisan, sampai dia mengakhiri dan menggenapinya ketika dia disalibkan. Sebuah kebenaran yang agung Bapak Ibu ya. Jadi Yesus dibaptis ini bukan untuk pertobatan daripada Yesus, tetapi untuk kegenapan firman Tuhan. Dan Yesus sedang mengawali karya penebusan dan penyelamatan. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yohanes Pembaptis berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu." Mengapa Yohanes Pembaptis? "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku." Yohanes Pembaptis mengerti betul bahwa Yesus tidak membutuhkan baptisan. Yohanes Pembaptis mengerti betul bahwa Yesus itu mulia agung, bahwa Yesus itu sesuatu yang luar biasa kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu maka dikatakan, "Akulah yang perlu dibaptis." Jadi artinya di sini bahwa baptisan Yesus berbeda dengan baptisan orang banyak pada waktu itu. Sebab baptisan Yesus sebuah deklarasi bahwa dia datang untuk menjadi Mesias, untuk menjadi juru selamat yang membawa kebebasan kelepasan bagi manusia. Dan Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu datang dari atas. Maka dari situlah Yohanes mengatakan, "Akulah yang perlu kamu baptis. Mengapa kamu datang kepadaku?" Karena Yohanes tahu siapa Yesus dengan benar. Maka dikatakan Yohanes di dalam Yohanes pasal 3, 31-36, siapa yang datang dari atas? Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yesus datang dari atas, dari surga. Firman menjadi manusia ke dalam rahim Maria. Maka dia di atas semuanya. Oleh karena itu, maka dia tidak butuh baptisan. Baru dikatakan lagi oleh Yohanes di sini, Yohanes Pembaptis, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Kalimat berikutnya dikatakan oleh Yohanes juga di sini, "Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal.
Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi Yesus tidak membutuhkan baptisan dalam makna pertobatan. Mengapa? Karena Yesus datang dari surga, di atas segalanya. Maka dia berkata, akulah yang harus kamu baptis. Mengapa kamu datang kepadaku? Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan, Bapa mengasihi Yesus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Maka buat apa lagi Yesus harus dibaptis? Tetapi mengapa Yesus dibaptis? Karena Yesus sedang mengawali mengerjakan kehendak Bapa, yaitu penebusan, penyelamatan bagi manusia yang berdosa. Jadi Yesus mengambil derajat yang sama dengan manusia karena dia ingin merasakan seluruh kehidupan manusia dan ingin membawa kehidupan manusia itu kepada kesempurnaan. Maka dikatakan nanti kalau kita mau kembangkan lagi tentang hal ini, Paulus berkata, kalau Adam datang, Adam itu membawa manusia masuk ke dalam dosa, tetapi Yesus datang ke dunia ini membawa manusia keluar dari dosa, merdeka dari dosa, bebas dari kuasa dosa. Tetapi Adam diusir dari Taman Eden yang seperti surga, dan keturunannya memiliki hakikat yang sama dengan dia. Tetapi Yesus Adam yang terakhir membawa manusia kembali kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah yang dikerjakan Yesus ketika Yesus dibaptis. Jadi baptisan Yesus bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan deklarasi bahwa karya penebusan, karya penyelamatan Allah sudah kerjakan di dalam dirinya, dan Yesus taat sempurna kepada kehendak Bapa yang mengutusnya. Inilah yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Kiranya kebenaran-kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua, dan kebenaran ini semakin membuat kita mengasihi, mencintai, dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ada masukan atau pernyataan, silakan dituliskan di kolom komentar, dan silakan di-share video ini supaya makin banyak orang diberkati dan semakin mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya damai dari surga terus memerintah berkuasa atas hidup kita. Amin. Saya mengucapkan shalom, shalom.